Saya harapkan semua stakeholder bergerak ya. Saya harapkan tokoh-tokoh agama bisa menggunakan mimbar gereja, mimbar masjid, mimbar pura untuk menyampaikan bagaimana kebersihan itu sebagai bagian dari iman. Itu harus dilakukan. Pemerintah sudah menyiapkan regulasi, tetapi regulasi tidak cukup. Perlu didukung oleh masyarakat, oleh perilaku kita sendiri. Coba lihat selokan-selokan kita di setiap RT RW. Walaupun sudah digenangi air, tapi orang tidak bergerak. Dia menunggu kepala desa, kepala lurah, menunggu. Padahal itu di depan rumahnya. Berat sekali untuk kita, misalnya untuk menangani. Berat, tapi menunggu pemerintah melakukan. Nah ini harus dibalik. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau kita berkomitmen untuk menjadikan kota Ruteng sebagai kota Molas yang indah, semua harus bergerak. Ya. Semua harus bergerak. Ya baiklah, sampah itu memang bagian dari lingkungan hidup ya. Dalam skop lebih luas itu bagian dari kebutuhan ciptaan yang merupakan ya perjuangan banyak orang, perjuangan gereja, perjuangan masyarakat ya baik internasional maupun nasional dan lokal juga. Jadi semua orang ya mencintai kebersihan. Karena memang sampah yang tidak diurus dengan baik ya sungguh-sungguh memprihatinkan, membuat kita merasa tidak nyaman ya ketika kita melihat sampah berserakan begitu. Apalagi musim hujan seperti ini ya kalau tidak diatur dengan baik tentu saja akan meluap di mana-mana dan merusak atau mengotori ya wilayah-wilayah tertentu ya terutama tempat-tempat yang memang menurut kita kan tidak layak lah. Sampah mesti ada bertumpukan di tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat umum, tempat-tempat sentral kan. Dan dia mempunyai hobi. Karena terus terang saja Bapak, kami itu sampah di sini hal utama yang harus kami kelola. Hal utama. Kalau tidak begitu, hancur kita di rumah sakit. Karena dari situ bersumber semua penyakit-penyakit. Orang nanti datang sehat-sehat dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit, muncul penyakit baru. Kami berupaya setiap hari untuk menangani sampah di kota ini. Petugas kami di BLHD itu, pasukan kuning maksudnya, kurang lebih 65 orang. Nah, bagaimana dengan tugas dan tanggung jawab? Dalam Perda nomor 2 tahun 2013, stakeholder atau penanggung jawab pengolahan dan kebersihan kota itu adalah pemerintah dan masyarakat. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ialah mereka menciptakan TPS liar. Sementara TPS yang disiapkan oleh pemerintah itu dalam bentuk transfer depo dan tong sampah itu sudah jelas di beberapa titik di kota. Tetapi masyarakat tidak mau buang sampahnya di TPS atau tidak meletakkan sampahnya di depan rumah, dia menciptakan TPS liar. Sementara TPS liar ini bukan merupakan fokus kegiatan teman-teman kita di lapangan. Nah, itulah sebabnya kita tidak heran bahwa di sana sini masih terdapat sampah. Di sana sini masih terdapat sampah. Sampah di kota belum terlalu maksimal. Saya berusaha dengan kondisi yang dulunya memang berangkat dari cuman hanya ada kemauan, tekad untuk mengelola sampah. Yang saya lihat di sini itu memang belum ada pengusahanya untuk menangani masalah sampah. Sedangkan sampah ini memang sesuatu yang memang sejak dulu menjadi problema dan dilema. Saya selalu memulai dari diri sendiri. Saya bergerak di membuat sebuah lembaga swadaya masyarakat dengan dasar teknologi tepat guna. Saya coba memulai dari hal kecil, bagaimana mengurangi sampah. Pola pikir saya dan semangat kerja saya, bahwa saya coba mencari
produsen sampahnya. Ya. Nah, setelah melakukan beberapa pengamatan, saya melihat bahwa pasar Impres Ruteng itu merupakan salah satu agen sampah. Yang sumbangil sampahnya, saya katakan tadi bahwa sekitar 50.000 per hari. Mereka harus paksakan kepada penduduk Kota Ruteng untuk diterima. Ya, pada saat mereka membeli bawang putih, setiap hari mereka belanja ke pasar, mereka dipaksa untuk membawa pulang minimal 5 kantong plastik. Sehingga saya melakukan satu kegiatan sangat sederhana bahwa bagaimana mengganti peran kantong plastik sebagai pembungkus di pasar. Kalau perkiraan saya, satu orang datang belanja dan membawa pulang 5 kantong plastik, dikali jumlah rumah di Langkai Rembong ini 10.000, kita kurangin dalam satu hari saja, berarti kita ganti pemakaiannya dengan kantong kertas, berarti kita sudah bisa ikut menyelamatkan minimal dalam satu hari mengurangi 50. Demikian seandainya kegiatan ini diikuti oleh lembaga-lembaga sekolah, terus perkantoran. Memang menurut saya pembuangan sampah di sembarangan tempat begini sudah mengganggu sekali untuk bagi masyarakat umum, terutama masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah ini. Memang di pemerintah tidak pernah mendengar suara kami. Moga-moga suara kami bisa didengar, Pak. Iya, masuk di KPP. Ya, masih terlalu jelek. Sudah tinggi mungkin untuk mau kesehatan masyarakat. Padahal kalau umpamanya ada tempat yang betul-betul artinya di tempat yang jauh dari pemukiman ini mungkin barangkali. Kalau saya perhatikan selama ini, saya sudah 10 tahun tinggal di Ruteng. Saya lihat bahwa pengelolaan sampah kita di Ruteng itu masih belum bagus ya menurut saya. Masyarakatnya buang sampah di sembarangan tempat, di depan rumah atau di jalan raya, di halaman-halaman publik, di sekolah, di depan gereja, bahkan di dalam gereja. Jadi seperti tidak ada kesadaran bersama untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu saya lihat masalah yang serius sekali. Jadi bisa lihat di mana-mana di seluruh Kota Ruteng itu kita hampir tidak menemukan satu ruang yang indah, yang estetis, yang membuat kita bisa rasa nyaman kalau kita lewat. Ya. Belum lagi sekarang kita lihat penempatan tempat-tempat sampah yang diletakkan oleh pemerintah, bak-bak sampah itu malah lebih buruk lagi, membuat situasi kota menjadi lebih buruk karena bak-bak sampah itu justru ditempatkan di tempat-tempat publik. Bisa lihat di pertigaan antara Puspas, Gereja Katedral Lama dan Kampung Watu atau Kampung Maumere. Itu bak sampah dibuang di situ dan semua orang lalu lalang di situ. Baunya menyengat sekali kalau kita lewat. Begitu juga di dekat pasar-pasar, di Pasar Punih misalnya. Itu sampai beberapa hari atau bahkan seminggu saja sampah sudah menumpuk di dalam bak dan di luar bak. Kemudian sekarang kita taruh baru lagi di depan dekat Hotel Rima, di Batiku Tenda itu di sana. Itu juga sekarang menjadi masalah karena buang persis di jalur umum. Jadi orang dari mana-mana datang ke Kota Ruteng disambut dengan sampah. Belum lagi di Waigarit. Kita datang dari Waigarit dari arah barat, langsung kita temukan sampah. Datang dari Riau, dari utara, kita langsung berjumpa dengan sampah. Jadi di semua titik masuk kota, itu kita bertemu dengan sampah. Saya pikir seluruh masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat biasa yang tidak ada jabatan apapun, juga apalagi di sini orang mayoritas Katolik, itu umat juga harus bertanggung jawab soal ini. Jadi semua pihak, termasuk juga ya kita sebagai lembaga yang peduli dengan lingkungan juga harus punya kepedulian terhadap persoalan itu.